sampai gendong basreng mentah. Iya. Belum digendong, belum dijingjing, belum di di depan kan sampai 15 juta sebulan. Pernah. Berkah Ramadan ya itu. Berkah Ramadan. Terus sampai temen bilang kayak gini kan, kamu nggak malu jualan kayak gitu kan? Ya ngapain malu kan, nggak, ibaratnya kita nggak nyuri ya ayah. Iya. Teteh sekolah cuman sampai SMP. Ya SMP. Karena tidak ada biaya untuk melanjutkan, jadi ya udah sih nggak apa-apa SMP juga. Dari udah lulus SMP benar-benar aku cari kerja. Ketutup gak sih? Takutnya tuh ya, meragukan usaha kita. Tidak yakin. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah mudahkan untuk melunasi utang itu dengan wasilah jualan. Kamu mah dikasih ujian segini aja nggak kuat, kata aku kan nggak minta nuntut kamu lebih gitu kan. Sampai lamarannya aku sobekin ya. Ya udahlah, kita masih sanggup makan, masih bisa bayar utang, ya udah. Itu mah 2 bulan menjelang mau pelunasan, diujinya tuh benar-benar dikasih sepi banget sampai akhirnya mas kawin gitu kan, dijual. Oh, mas kawin dijual. Iya, dijual, sempet jual juga. Si abah tuh emang lagi proses pengirisan. Itu air di belakang rumah teteh sama depan udah jam 1 udah masuk, dan jualan-jualan yang nggak selamat, yang tidak terselamatkan juga banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat, rezeki yang berlimpah, dan tentunya selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah sosok perempuan yang tangguh, yang memiliki latar belakang yang begitu cukup menyulitkan, tapi tidak membuat dia patah semangat dalam berusaha dalam hidupnya. Oke, langsung saja. Teh Siti Ruqoyah, atau biasa dipanggil Bubas. Gak nyambungnya aja. Bubas. Nanti kita cerita tentang Bubas, ya. Ya, bisa dipanggil Bubas dari Siti Ruqoyah jadi Bubas. Ya. Oke, Teh Siti, boleh diceritakan dari background awal Teh Siti itu gimana sih? Pertama, jualan itu sebenarnya dari waktu kecil juga udah mulai ya, karena kan dulu mah gening kalau misalnya suka ada yang nyuruh kalau sekolah mau sambil jualan kan lumayan tuh dapat upah. Nah, dari kalau nggak salah sih, lupa ingat ya, antara kelas 5 sampai kelas 6 SD udah mulai jualan es gitu kan. Lumayan kan buat jajan tambahan gitu. Nah, kalau misalnya untuk, kan dari nama Siti Ruqoyah jadi Bubas ya ayah. Bubas itu singkatan dari Bubasreng. Itu juga ada sejarahnya. Pertama kan waktu saya udah nikah, saya juga kan resign kerja ya ayah. Dulu emang sambil kerja, cuman kata suami ya udah resign aja. Dan dari resign itu kita buka warung. Warungnya itu masih warung kayu. Jajanan anak-anak, atau suka bikin es kulkul ya, yang seribuan dari pisang gitu kan. Pokoknya segala dibikin itu lihat dari YouTube gimana caranya biar tetap di rumah tapi berpenghasilan gitu kan. Karena kan yang biasanya kerja dapat uang, gimana kalau ibu-ibu mah atel ya nggak pegang uang teh gitu kan. Ya sebenarnya dari suami juga emang dikasih, cuman mungkin prinsipnya harus tetap pegang uang ya ayah. Nah, dari situ emang suka dapat dapat ide-ide jualan gitu kan, sampai akhirnya melahirkan. Hamil kan, lagi hamil melahirkan, resign dulu, terus udah gitu kan qadarullah ya, lahiran saya itu harus operasi sesar. Butuh biaya yang cukup lumayan gede bagi saya ayah, karena dengan gaji suami yang hanya cukup buat makan aja, qadarullah kita harus pinjam ke bank. Karena tidak ada pinjaman. Emang itu ada sebagian ada tabungan, cuman tetap nggak cukup, dan akhirnya kita pinjam uang ke bank. Udah gitu pinjam ke bank tuh
udah lahiran Arafah kan, singkat aja ya. Udah Arafah sekitar 1 tahun lebih. Saya tuh dikasih ide jualan bakso mentah sama teteh saya. Kenapa nama basrengnya Basreng Dua Putra RF? Karena yang R-nya itu Rapa, F-nya itu Faisal, anak dari nama anak gitu kan. Udah gitu jualan di online ya. Waktu dulu itu kan musim nonton bola kan ya. Saya iseng-iseng jualan, diposting, dan itu juga jualannya juga asal jualan, yang penting laku. Yang penting itu kalau misalnya kita delivery itu dianterin sama bapak ke Cisaat, ke Sukaraja, anak dititip ke tetangga. Diantar sama orang tua. Bapak, sedangkan suami kerja. Tapi saya juga tidak luput minta izin dari suami, karena kan kita kan punya cicilan ke bank ya. Jadi bilang gini kan ke suami, minta ridhonya ya, aku mau bantuin kamu untuk melunasi hutang-hutang sama pinjam ya. Pinjam biar karena kan emang kalau misalnya dihitungin untuk bayar hutang emang nggak cukup ya. Tapi karena saya juga nggak mau memberatkan suami, ya udah saya terjun langsung. Alhamdulillah banget, rame banget itu jualan bakso. Sampai gendong basreng mentah. Iya. Belum digendong, belum dijingjing, belum di depan kan gitu kan. Ya? Sama si Abah kan, si Abah tuh si bapak ya. Alhamdulillah laku, kehujanan, kepanasan, alhamdulillah udah ngerasain. Bahkan sempat mau hampir tabrakan juga waktu setiap delivery ya. Terus kalau misalnya rutinitas, kalau misalnya bulan Ramadan itu saya tetap juga minta izin ke suami untuk jualan ke supermall. Karena dulu kan kita, maksudnya aku mantan kerja di mall ya, jadi banyak teman-teman kayak jualan mie aci, petis gitu kan. Bulan puasa tuh? Bulan puasa. Setiap jam 2 kita berangkat, pulang sore. Oh iya, untuk menu buka puasa menu buka puasa gitu. Kadang ngambil di tetangga, kadang kita bikin sendiri. Terus sampai temen bilang kayak gini kan, kamu gak malu jualan kayak gitu kan? Ya ngapain malu kan, ibaratnya kita gak nyuri ya ayah. Punya laba 1.000-2.000 juga kan, alhamdulillah lah. Setiap kalau misalnya habis semua, laba bersih itu 150.000, lumayan banget kan? Sehari 150.000. Cuma 2 jam jualan. Itu bersih tuh? Bersih. Maksudnya nggak termasuk modal gitu ya? Enggak, karena kebanyakan kita ngambil dari saudara atau tetangga. Misalnya ada tetangga mau jualan kolak, oh ya udah sini. Mau jualan please, oh iya udah sini. Oh, reseller. Iya gitu. Tapi kalau misalnya tetangganya lagi libur, terpaksa aku yang bikin gitu kan, kayak mie leor, kayak bihun gitu kan ya. Sampai sering kan jadi itu kan kemarin kalau misalnya bulan puasa kan tetap tetap jualan, cuman ya namanya juga ibaratnya kalau misalnya ada yang ramai biasanya orang suka ngikutin mungkin musiman gitu. Nah sampai akhirnya ada yang ngejatuhin kayak gini loh. Ya udah pre-ongkir kan, kalau sama aku kan biasanya pakai ongkir ya buat Abah, buat beli bensin. Nah kita itu kalah sama ongkir. Ada yang jualan mereka tapi pre-ongkir, dibebetkan lah kalau istilah bahasa Sunda namanya. Sampai akhirnya basreng tuh banyak basinya. Terus gimana caranya biar nggak basi, biar nggak mubazir, kita putar otak. Benar-benar putar otak. Sampai akhirnya ada ide bikin digoreng, digangsor, digoreng. Jadilah keripik basreng. Oh jadi karena ada saingan yang mereka menjual dengan pre-ongkir, akhirnya nggak banyak terjual tuh stoknya. Banyak, malah sering terbuang atau dikasih ke tetangga. Kadang kalau misalnya tetangga mau nggak, tapi kalau misalnya enak ya makan, kalau misalnya nggak enak ya buang aja gitu. Kadang buat ayam atau apa gitu. Tapi setelah ada ini, dulunya iseng sih, cobain dulu deh pakai bikin keripik, pakai bumbu cabai. Itu resepnya juga benar-benar riset sendiri gitu ya. Sampai dulu mah 1 kilo tuh dari pagi sampai sore lah, sampai malam. Bikin bumbunya? Enggak, bukan ngegorengnya, karena nggak tahu ilmunya. Kalau sekarang kan udah tahu ilmunya, karena lagi-lagi Allah
apa ya? Mempermudah ya. Mempermudah dan mengirimkan teman atau di Facebook katanya Teh Siti join ke jaringan wirausaha muda aja. Oke. Ada kan grupnya JWMS. Oh ya udah, aku ikutan sampai ikutan. Alhamdulillah di situ banyak ilmu dan di situ juga aku ikutan seminar pelatihan, Oke. pelatihan kemasan. Gimana caranya bisa dapat brand, bisa apa gitu. Dari situ Sebelumnya nggak punya brand ya? nggak punya karena emang benar-benar polos. Iya namanya juga ibu-ibu Jadi ya. jualnya atas nama anak tadi. Tapi tetap gitu. Pakai atas nama anak ya. Jadi wasilahnya bisa dapat brand itu karena ikutan pelatihan. Oke. Pelatihan di dinas juga kan difasilitasi asal kitanya benar-benar mau bergerak dan Oke. alhamdulillah di situ punya banyak teman, punya banyak ilmu juga. Ilmunya benar-benar dari teman-teman aja semua. Oke. Jadi enggak apa ya. Aku tuh benar-benar polosan banget ya. Benar-benar dulu tuh gaptek banget, tapi dulu gaptek bukan berarti sekarang aku serba bisa, enggak ya, ya. Oke. Sekarang juga masih harus haus belajar gitu kan. Tapi karena mungkin sekarang banyak mempelajari dari teman ya, iya. banyak ilmu yang didapat akhirnya bisa diaplikasikan ke Ya, bisnis. alhamdulillah sedikit-sedikit, alhamdulillah bisa aku praktekkan juga gitu kan. Dan benar-benar apa ya peribahasa banyak teman banyak rezeki itu benar-benar real, benar-benar iya gitu. Oke, nih sebelum jauh kita berbicara tentang itu nih. Ini balik lagi ke background Teteh ya. Teteh dari SD sudah jualan. Itu kenapa tuh? Dari SD sudah jualan. Apa keinginan sendiri? Apa karena ada satu hal yang membuat Teteh Keinginan harus sih. keinginan sendiri? Karena mungkin doyan jajan ya. Oke. Jadi emang real keinginan. Cuman kadang kan suka gini ya. Ya uang jajan udah habis lagi gitu kan. Jadi biar ada lebih. Ya, oke. Padahal tapi sama orang tua tetap Tetap dikasih jajan dikasih, kan ya. tetap. Tahun berapa tuh? Berapa ya? Lupa. Lupa ya. SD kelas Kelas 5 atau kelas 6. 6 udah mulai jualan tuh ya. Oke, berarti sebetulnya bakat Teteh berdagang itu sudah ada dari sejak kecil ya. Mungkin tapi ada garis keturunan orang tua Ada. dagang. Ada dagang semua. Oke, bapak ibu ya. Kakek. Oh kakek dagang. kakek dagang. Kalau bapak ibu Dagang mama. dagang mama ya. Iya. Oke, berarti sebetulnya dari kecil juga sudah ada bakat ya berbisnis ya Teteh. Iya. Nih, oke, bener dari apa ya cerita Teteh itu Teteh sekolah cuman sampai SMP. Ya SMP. Karena tidak ada biaya untuk melanjutkan, jadi ya udah sih nggak apa-apa SMP juga. Dari udah lulus SMP benar-benar aku cari kerja. Oke. Karena emang mama waktu itu ke Saudi ya. Oke. Jadi aku ya udahlah kerja aja dan alhamdulillah dapat info dari teman pertama kerja itu di toko perak. Oke. Gajinya itu sehari 9.000. Sehari 9.000. Per bulannya itu 90. 90.000 per bulan ya. Itu SMP berarti usia berapa ya? 10 tahun enggak? Berapa ya? 15 tahun berarti ada 15 tahun ya. Karena nggak ada biaya akhirnya emang memutuskan untuk ya udahlah lebih baik kerja aja gitu ya. Oke, waktu itu ditinggal sama ibu ke luar negeri ya. Tapi ditinggal sama siapa berarti? Sama bapak. Oh, sama bapak. Sama bapak sama kakak juga ada, sama adik gitu ada. Oh, jadi tetap ada bapak ya di Ada. rumah. Daripada diam di rumah kan. Oke, terus Jadi, akhirnya kerja. kerja di toko perak. Toko perak. Dari situ udah kan kalau di toko perak itu kalau misalnya kitanya bisa itu kalau sekarang itu apa ya naik pangkat lah ya. Oke. Tapi udah dari toko perak tuh dipindahin ke toko emas. Dari toko perak pindahin Toko ke toko emas. Agak gede, lumayan lah ada menambah 1.000 2.000. Ya dulu mah alhamdulillah banget ya. Karena naik pangkat itu, jadi dipindah ke toko emas. Tapi masih satu toko yang sama. Nah, satu bos. Satu bos. Dan sampai sekarang bosnya itu baik banget. Malah masih berteman di Facebook juga. Bahkan waktu kejadian banjir juga
bantuin Oke. bantu kirim alat apa gitu kan. Alhamdulillah baik banget sih. Oke, berarti di usia 15 tahun sudah bekerja ya, apa namanya, untuk ya sebetulnya untuk kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan di rumah mungkin. Tapi dari situ berapa lama tuh kerja di toko? Pindah-pindah sih karena 2010 pindah ke pasar. Pasar. 2010 itu pindah ke pasar di toko Subur, toko serba ada ya. Oke. Itu benar-benar apa ya, pekerjaan laki banget. Iya. Kayak angkut apa sih, bed cover, terus yang berat-berat gitu. Benar-benar kita harus bisa sampai tangan tuh pada kasar. Oke. Pokoknya nggak lama sih di situ, cuman beberapa bulan. Abis Lebaran resign juga, langsung ada teman, ada info di Supermall, pindah ke Supermall. Karena waktu itu berhenti karena Capek. nggak kuat mungkin ya. Capek banget pokoknya. Harus angkut-angkut barang ya. Bed cover kayak apa sih, spray juga kan harus benar-benar dari sini ke sini tuh benar gitu kan, harus. Oke. Di usia waktu itu masih Berapa ya? 17 tahun ada? Ada kayaknya. 17 tahun. 17 tahun ada. Lama 3 bulan. Berapa ya? 6 kayaknya ada. 6 bulan. 6 bulanan. Di situ. Paling lama di mall. Di mall. Supermall. Sampai akhirnya ketemu jodoh kan. Oke. Oh, ketemu suami di di kerjaan Supermall. itu. Kerja sebagai apa di Supermall? Kalau ya karena lulusannya SMP ya cuman karyawan biasa. Waktu itu kerja di toko kacamata di lantai dasar. Kalau suami mah di AW Oh, di situ. Sebelahan nggak? Enggak sih, enggak sebelahan banget. Cuman satu lantai. Oke. Di lantai dasar kan tetap. Di situ ketemu sama suami ya. Lama? Lumayan lama sih, tapi udah karena di situ kan mau ada ke jenjang serius, suami mau nikah lah ibaratnya. Suami resign, aku juga resign di mall. Aku pindah lagi ke toko emas. Oh, yang awal kerja. Awal lagi, Okay. toko emas lagi. Alhamdulillah diterima lagi. Dari situ aja, dari toko emas kita nikah. Udah nikah, aku resign karena hamil. Oke. Suami mah di tempat elektronik spare kan di situ. Sampai akhirnya lahiran kan yang sesar itu. Jadi pas udah suami juga resign itu gara-gara aku kebanjiran orderan yang sangat banyak. Oh. Tapi masih punya cicilan ke bank. Oke. Akhirnya bantuin di rumah. Dulunya kan cicilan ke bank itu lama ya, 3 tahun kalau nggak salah. Kalau 1 tahun menjelang lunas itu dari pihak aku atau pihak keluarga suami nggak ada, sebenarnya kurang mengizinkan untuk resign ya suami. Okay. Karena mungkin ya namanya juga jualan ya, ketutup gak sih, takutnya tuh ya meragukan usaha kita. Tidak yakin. Okay. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah mudahkan untuk melunasi utang itu dengan wasilah jualan. Karena kan ibaratnya rezeki itu dari Allah ya, bukan dari pekerjaan, tapi melalui pekerjaan juga kan. Akunya yakin, suaminya yakin, tapi dari situ juga banyak banget sih sebenarnya cobaan. Kayak kita pas resign suami itu ada yang fitnah katanya di PHK karena korupsi. Karena kan waktu abis lahiran itu kan aku renov warung ya ayah. Padahal bukan hasil korupsi ya. Dari kan ada itu. Sisa pinjaman uang. Tetap itu mana bisa sih di ACC katanya kan. Berapa tuh waktu itu pinjamannya? 35 juta. 35 juta untuk cicilan biaya 1 juta. Lahiran sebagian. Sebagian setengahnya. Sebagian lagi dipakai untuk renov warung. Terus katanya gini kan, wah itu mah korupsi, Cina bisa kan namanya juga di kampung ya. Abis lahiran banyak banget uangnya katanya kan. Lahiran sekian ya itu ya kan, abis itu renov katanya kan. Padahal kerja berhenti wah itu mah katanya korupsi. Terus ketahuan di PHK gitu kan, sampai adalah selentingan yang bilang seperti itu kayak gitu ya.
Padahal ya Allah aku tuh pinjam ke bank, masa sih pengen tahu lihat cicilannya sampai genak gitu kan. Oke. Tapi waktu itu diabaikan lah mungkin ya. Kalau dulu mah aku tuh orangnya gimana ya, karena belum punya ilmu ya dilawan gitu kan. Sampai sosial media itu perkataannya kasar. Karena udah masuk ke grup JWMS, alhamdulillah banyak teman-teman yang memberikan nasihat. Sampai di Japri, Bubas katanya nggak boleh seperti itu ya di sosmed, lebih baik dihapus. Karena kan Bubas katanya sebagai penjual harus harus memberikan harus menunjukkan yang baik-baik lah. Dan alhamdulillah dari situ, dari teguran teman-teman sampai saat ini alhamdulillah aku ngawarok lah gitu, patuh gitu kan. Sampai sekarang kalau misalnya ada orang yang bikin aku marah atau gimana, nggak kepancing gitu, santai aja. Ya udah bodo amat lah gitu kan. Karena waktu itu mungkin emosi banget, belum apa-apa kasar. Padahal kan kalau misalnya sebagai penjual nggak boleh kayak gitu ya, nanti pelanggan teh males banget gitu kan. Makanya sampai sekarang benar-benar harus menahan ego. Sabar lah gitu ya. Ada perkataan orang ya udahlah biarin gitu ya. Tapi waktu itu jualan lagi bagus tuh. Yang basreng rame, cuman ada sepinya juga. Suami juga sempet mau cari kerja. Malah katanya ya udah cari kerja keluar kota aja. Terus kan dulu itu sebelum nikah kan suami cita-cita pengen banget punya usaha. Terus aku giniin ya, sambil beliau tuh bikin lamaran, aku sambil nangis. Kamu mah dikasih ujian segini aja nggak kuat, kata aku kan nggak minta nuntut kamu lebih gitu kan. Sampai lamarannya aku sobekin ya. Ya udahlah, kita masih sanggup makan, masih bisa bayar utang, ya udah. Cuman mungkin waktu itu emang tidak dipungkiri ya, kalau misalnya kita mau bayar utang kekurangan paling pinjam ke saudara gitu kan, kayak orang tua juga gitu kan. Jadi mungkin dia sebagai lelaki ngerasa aku tuh nggak ada tanggung jawabnya, padahal kan aku sebagai istri juga nggak nuntut lebih gitu kan. Padahal karena memang kondisinya aja lagi. Kondisinya benar-benar kita kayak gitu. Itu mah 2 bulan menjelang mau pelunasan, diujinya tuh benar-benar dikasih sepi banget sampai akhirnya mas kawin gitu kan, dijual. Oh mas kawin iya dijual, sempet jual juga karena aku ridho juga sih ya. Ya udahlah, pakai aja yang ada gitu kan, sampai dijual juga gitu kan. Apalagi ya laptop itu kan dijual juga, barang-barang dijual juga untuk ibaratnya untuk bekal lahiran juga. Tapi kan kalau misalnya kalau yang anak kedua itu ada BPJS, jadi nggak terlalu oh iya, jadi biayanya diringankan. Kalau Arafah kan harus gede banget. Dari awal belum ada tuh ya. Belum jadi tahu juga. Bayarnya full gitu. Kalau yang kedua mah ada keringanan, tapi karena karena bawaan hamil baper banget ya. Setiap ketemu, kok belum lahiran juga ya. Jadi aku tuh nggak mau keluar, nggak mau jualan, di dalam aja. Sampai aku tuh ngehapusin aplikasi kayak Facebook, dihapus gitu. Karena teman-teman yang udah lahiran, aku belum. Karena waktu itu tuh emang ikhtiar pengen normal, qadarullah kan tetap sesar juga. Sampai akhirnya ada yang bilang seperti ini. Ngapain sih ikhtiar kan ikutan yoga hamil ya, ngapain sih udah mahal-mahal ikutan yoga tapi tetap sesar juga yang padahal kan kita nggak ngerugiin ya ayah, nggak ngerugiin beliau juga, kita yang bayar, kita yang ikhtiar. Kalau udah ikhtiar kan, tapi ikutan kelas yoga juga aku banyak ilmunya, lebih benar-benar lebih strong, itu benar-benar banget. Itu mah kita ujiannya pas mau kita masuk rumah sakit, HP aku mati. Pas udah bikin karena apa tuh? Emang udah jelek. Oh iya. Sampai bikin status kayak gini, mohon doanya ya, mau operasi persalinan. HP mati, aku masuk ruang operasi gitu kan. Update statusnya nggak jadi tuh? Jadi. Oh jadi. Pas udah dibenerin, pas nyampe rumah, banyak banget yang masuk. Komen. Tapi udah langsung dihapusin juga.
langsung jualan lagi waktu itu karena udah benar-benar nggak punya uang. Waktu itu alhamdulillah ada yang ngasih pinjam juga sih, tapi nggak banyak. Kalau itu nggak sampai belasan juta. Oke, untuk modal lagi. Karena rezeki sekecil, alhamdulillah ada yang ngasih. Kalau orang Sunda mah dicecepnya, Iya, oke. kebanyakannya uang. Oke, berarti bukan minjemin itu mah ya? Enggak, waktu dipinjemin juga sama teman pas mau masuk lahiran, mau ke rumah sakit. Yang itu mah iya banyak yang ngasih, dan uang anak itu dijadiin modal sampai ya Allah kita pinjem dulu ya nak. Rezeki anak kedua itu ya. Dari situ rezekinya alhamdulillah Terus sampai akhirnya aku join SR12 kan. oke. Nah, Basreng kan Basreng kan emang waktu itu kan emang palu gada banget ya. Segala dijual kayak buah-buahan, apa ya, kripset apa. Segala ya pokoknya. Jadi banyak lah selain daripada jual basreng itu banyak jualan lagi ya. Kayak kripset apalah macam-macam. Ya kayak sekarang juga kan jualan sosis bakar, jus dan lain sebagainya ya. Dulu kan itu tuh warung ya. Cuman karena gulung tikar, maksudnya bukan banting setir maksudnya. Oke. Banting setir ke ke sosis bakar. Oke, itu perjalanan dari Basreng itu berapa tahun tuh? Dari 2016 ya. Kalau 2016. Sepi-sepinya itu ya pas corona aja. Oke, pas corona. Karena kan kalau Basreng itu kan alhamdulillah ya udah dititip kayak ke Bolu Amor, Selamat ya, ke toko-toko oleh-oleh gitu. Kayak karena harus punya modal berlipat. Jadi kita memutuskan ya udahlah di stop dulu aja. Sampai jualan apa aja gitu. Jualan lobster lah. Apa aja dijual. Yang penting itu menghasilkan uang, ada peluang dijual. Orang mau ngatain apapun juga benar-benar bodoh amat, karena yang ngerasain apa sih? Susah. Kita kan ya, yang tahu dapur tuh cuman kita aja gitu. Ya udah sih, sampai situ kan. Udah sampai akhirnya aku udah lahiran Arumi kan ya, anak kedua. Join SR12. Itu laba dari lobster, karena lobsternya udah enggak musim, ada uang 500.000, join aja di SR12. Kebetulan leader aku itu teman yoga juga, teman sosmed juga sih, dan beliau juga suka beli basreng dulunya. Oke, berarti dari basreng itu tutup karena pandemi. Tapi alhamdulillah sih kalau misalnya masalah pelanggan mah selalu ada nanyain. Masih ada lah ya, cuman karena mungkin sekarang di stop dulu produksinya, jadi agak ditunda dulu tuh ya. Ditunda. Nah itu kan sempet tuh kejadian kebanjiran ya, produk basrengnya itu kondisi mau tutup juga karena faktor itu juga. Kalau misalnya kejadian banjir itu kan Ramadan ya ayah. Apa sih namanya tuh, waktu itu kan emang kita kalau misalnya Ramadan itu sistem buka PO dulu. Udah banyak, kita itu hari itu mau benar-benar mau produksi lohor ya, kalau nggak salah duhur. Si abah tuh emang lagi proses pengirisan. Itu air di belakang rumah teteh sama depan udah jam 1 udah masuk, dan abah itu benar-benar nggak mikirin basreng lah gitu, dan aku juga emang nggak inget ya, sampai waktu itu kan kita juga di rumah udah beli THR kan menjelang menjelang Lebaran udah beli THR kan, karena alhamdulillah terselamatkan itu THR. THR anak-anak. Ya Allah, kalau enggak ya Allah uang dari mana lagi kan gitu kan. Dan sampai kayak jualan-jualan yang enggak selamat, yang tidak terselamatkan juga banyak banget. Tapi alhamdulillah Allah menggantinya lebih dari itu. Setelah kejadian banjir itu ya. Mana anak saya pas sudah kejadian banjir teh, "Mah, pengen disunah." Ya Allah. "Oh iya, cuman aku bilangnya gini, "Oh iya, insyaallah habis lebaran ya, doain mudah-mudahan mamah ada rezekinya." Dan dari situ kita benar-benar nggak pegang uang orang basreng juga hanyut ke bawah banjir. Ada yang tersisa. Kita benar-benar udah mohon maaf, benar
meminta maaf ke customer, kita tidak bisa melanjutkan. Oh, yang udah pesen tuh. Udah pesen banyak banget. Untungnya kita nggak terima uang duluan karena di rumah bener-bener kayak ya gimana sih barang-barang ya Allah sedengkul gini kan. Iya, ya, Lumpur juga banyak. ya, lihat videonya waktu itu. Ada jadi ya udahlah di itu dulu sampai akhirnya Allah tuh mengirimkan orang-orang baik, orang-orang yang baik ya. Orang makan buka puasa ya, kita mah baru surut. Iya. Duduk juga di gang. Ya karena airnya Sampai aku bikin status kayak gini. Ada yang mau pinjemin tiker gak? Sampai itu yang ngirim tiker banyak banget. Sampai dikasih. Ya karena kan lumpur semua ya itu masuk ke rumah ya. Karena depan rumah tuh pas kan. Depan belakang. Ya depan belakang. Jadi itu masuknya di depan belakang ya. Ya Allah. Itu posisinya kan berarti sudah kondisi pandemi waktu itu ya. Sudah kondisi pandemi berarti sebenarnya sebelum banjir masih berjalan tuh ya. Berjalan, cuman kalau basreng karena orang juga pasti aku mikirnya gini ya, orang boro-boro beli cemilan pasti sekarang bahan pokok dulu gitu kan. Okay. Makanya aku nggak terlalu fokus dulu ke basreng. Oke. Jadi akhirnya kebanjiran dan di situ semuanya pesanan hanyut, terbawa banjir. Dari situ stop. Ya benar-benar stop aja. Oke. Itu posisinya sebelum lahiran apa udah lahiran yang Udah lahiran. Udah lahiran ya. Lahiran. Oke, udah lahiran. Udah lahiran. Oke nih, kalau boleh tahu berapa omset terbesar dan terkecil ketika jualan basreng itu teh? Basreng terkecil berapa ya? Terkecil berapa tuh? Berapa ya? 100.000 mungkin. 100.000 dari per hari? Oh itu yang per hari? Enggak, mau per hari mau per bulan itu? Kalau per hari makan kadang ada yang beli kadang enggak. Oh ya berarti per bulan ya, sebulan 100.000? Ada pernah. 100.000? Pernah. Cuman kan karena kita jualannya serba apa aja. Serba banyak ya. Jadi tetap bersyukur ya gitu. Paling besar tuh dari basreng berapa tuh? Berapa ya? Sebulan? Bulan Ramadan sih. Bulan Ramadan ya sampai berapa tuh sebulannya? Sampai 15 juta sebulan. Pernah. Berkah Ramadan ya itu. Berkah Ramadan. Itu bukannya. Tapi nggak bersih ya? Iya nggak bersih maksudnya itu omset kan? Omset. Oke itu kan karena mungkin banyak orang yang ingin buka puasa sama basreng kayak gitu, jadi mereka belinya basreng. Dulu mah kan masih nggak PPKM ya, maksudnya nggak ada istilah corona gitu kan. Jadi istilahnya mudik bawa oleh-oleh gitu kan. Sekali pesen tuh ada yang 5 kilo. Kadang tiap hari juga ada yang order buat cemilan. Pulang tarawih gitu kan. Kayak gitu. Jadi di bulan Ramadan tuh puncak penjualannya sangat naik sekali ya. Oke berarti setelah itu karena banjir dan akhirnya tutup menuju ke SR12. SR12 itu